Oke, untuk tindakan karena agak pola pikirnya agak panjang, maka perlu kita rekam. Oke, caranya sama ya, menggunakan mencari penyakit tadi di fungsi gabungan antara lookup, if, dan fungsi text ini. Kenapa VLOOKUP tadi sudah sama ya, tabel bantunya adalah vertikal. Kenapa kita gunakan mid C542? Karena sel penghubungnya antara tabel bantu dengan tabel utama itu adalah karakter keempat sebanyak 2 dari kode pasien. Gitu ya. Kemudian tabel bantunya berapa? Tabel bantunya tadi sudah kita namai dengan nama tabel penyakit. Ingat-ingat syarat tabel bantu kemarin. Tinggal diklik di name box sana, jangan ada spasi dan dengan sama nama tabel bantu di sheet yang lain ya. Kemudian nomor kolom ke berapa? Ya, ini kita ingin isi tindakannya di sini. Untuk menentukan nomor kolom ke berapa itu tergantung dari apa? Karakter terakhir ya. Maka di sini ada fungsi mengambil fungsi terakhir. Jika karakter terakhir 1, maka nanti menggunakan nomor kolom ke berapa? Kolom ke 3. Jika kita urai, jika karakter terakhir kita gunakan fungsi pengambilan middle, boleh pakai fungsi pengambilan dari kanan, boleh. Dari kanan, dari kode. Kalau dari kanan berarti dari kanan sebanyak berapa? Sebanyak 1 karena cuma 1 karakter dari kanan. Jika sama dengan berapa? Ingat-ingat fungsi teks kemarin kalau kita ambil dengan fungsi teks, jadinya tipe datanya apa? Label teks atau menjadi value? Kalau menggunakan fungsi teks. Halo, ada yang masih ingat di video kemarin? Saya muter videonya enggak kelar, Pak. Cuma ngopi rumusnya gitu ya. Kalau fungsi teks itu jadinya akan menjadi teks atau label. Maka kalau ini kita gunakan fungsi teks, ini sama dengan 1. Satunya seharusnya kan value, tapi karena ini menggunakan fungsi teks, maka satunya kita sebut apit petik ini 1. Jika satu maka apa? Jika 1. Ini kenapa ini alasannya kalau ada petik di sini? Karena ini adalah fungsi teks. Nanti tak jadi bagaimana kalau menjadiin value ini ya. Oke, ini dulu kita lanjutkan. Jika karakter terakhir adalah 1, maka apa? Kita ambil kolom ke-3 dari tabelnya. Nah, jika karakter terakhirnya 1, kita ambil kolom ke-3 dari tabel bantu. Kemudian if lagi, ya 3-nya kenapa tidak diapit petik, Pak? Karena ini 3 itu menyebut kolom ya, bukan karakter string text tapi kolom ke berapa ya. Kayak yang tadi di awal waktu kita menentukan penyakit. Oke, saya tidak ingin ketik, saya ingin copy saja. Jika sama dengan 2, jika level tindakannya 2 menggunakan kolom berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, nih, kolom 2. Berarti 4 tinggal diubah. Untuk yang terakhir tidak usah disebut. Karena ini cuma kondisi kan kalau level tindakan ada 1, 2, 3. Yang 3 tidak usah disebut. Langsung ke 5. Kolom ke-5. Kalau level tindakannya 3, 1, 2, 3, 4, 5. Langsung ke 5. Oke, kurung tutup sebanyak if dan lookup. Yes, itu aja. Oke, itu kalau yang menggunakan ini teks yang tadi. Kalau supaya beda dengan ini Pak, masuk sama gitu ya. Aslinya kalau di copy sudah benar. Tapi coba kita benar enggak, coba kita cek ya. ST stroke ya, stroke levelnya 1. Stroke levelnya 1 berarti terapinya adalah tindakannya adalah terapi, misalnya terapi. Stroke level tindakannya 3, coba. Stroke level tindakannya 3. Larut lemak ya. Ini peluru lemak. Udah benar ya? Oke, coba tak ganti yang rumusnya supaya agak beda dengan yang ini. Kalau ini selanjutnya silakan diteruskan bisa. Kalau yang agak ingin beda gimana? Ada tambahan fungsi value kemarin di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan ini tentang fungsi teks ya. Kita ubah antara yang semula teks label menjadi sebuah nilai
value ya. Kita ubah menjadi menggunakan rumus value ya, kurung buka. Tambahkan aja di sini. Karena dia value ini dikurung tutup. Ya semula petik 1 jadi 1 gitu. Jadi 1 karena sudah diubah yang semula teks menjadi value. Ini juga sama. Nah, ini silakan nanti di screenshot atau diputar videonya, saya taruh di praktikum ya. Value kurung buka ditambahkan sini kurung tutup untuk nutup value, petik 2-nya diganti 2 saja. Oke, silakan diantar. Hasilnya sama. Ya, hasilnya sama. Karena sudah di-value-kan berarti sama dengannya ini menjadi nilai value atau nilai value, bukan nilai string yang harus dipetik ya. Oke, silahkan di copy ke bawah. Untuk yang lain saya kira sama ini lama tindak. Oh iya, lama tindakan wes ya. Ya ini menggunakan value juga ini. Ini kalau rumus biasa kan menggunakan ini. Kalau tadi lama punya kan J itu adalah karakter kedua sebanyak 2 ya. Sama dengan middle. Nah, ini ada value nampaknya. Ini karakter kedua sebanyak 2. Kalau ini kan jadinya nanti teks ya. Taunya teks dari mana? Oh, sebanyak 2 tadi. Bukan 1 tapi 2. Taunya teks dari mana ya? Dia rata kiri. Kalau value kan seharusnya rata kanan ya. Kita ubah di sini menggunakan value. Nah, maka dia akan rata kanan. Artinya datanya sudah value. Artinya di depan yang 0 ada 0 di depan akan hilang karena dia tipe data value. Begitu ya. Biaya diskon, silakan tinggal diikuti. Saya kira tidak ada yang salah. Ini cuma ya ini arti di biaya ini agak ini ya. Jadi biayanya itu ditentukan dari perharinya. Jadi bukan per hari tapi per 30 hari itu adalah 325.000. Makanya di sini ada lama harinya dibagi 30 karena rumusnya di sini kan per 30 hari. Ngitungnya per 30 hari. Sedangkan untuk yang pasien lama itu ngitungnya per 15 hari. Maka lamanya dibagi 15. Itu ya. Kali lamanya 290.000. Oke, saya kira tidak ada yang sulit ini. Persen-persen juga sama kayak tadi. Sampai sini saya kira. Nanti silakan di pause, diputar lagi untuk mengisi ini ya, kalau belum paham. Oke, saya lanjutkan untuk saya kira sorting kemarin sudah kita bahas ya. Sorting, silakan itu gampang tuh, simpel untuk yang praktikum ke sini. Silakan diperhatikan. Untuk yang sort sama filter itu menggunakan data praktikum ke-14 ya. Akan nanti diperhatikan. Kemudian untuk yang praktikum grafik, untuk yang grafik, silakan kalian buat praktikum 15 yang isinya data penjualan PT ABC. Ada kota, tahunnya di sini, datanya di sini. Cara menunya insert gampang sekali cara buat. Oke, saya tidak fokus ke sini. Kalau ini kalian klik aja sudah bisa langsung. Apa coba ya, kita yang grafiknya ya, kita panduan pakai itu. Oh, sekalian wes filter. Kalian kayak pengurutan kayak ya, enggak apa-apa. Walaupun datanya belum komplit ya. Belum komplit. Nanti diurutkan berdasarkan nama atau filter gitu ya. Nanti silakan diisi komplitnya. Kalau ingin, oke saya maksimalkan. Kita gunakan fungsi ini ya, sort and filter. Cuma satu ini. Kalau ingin mengurutkan, ini kemarin kita custom sort, mau diurutkan berdasarkan apa gitu ya. Oh, contoh saya ingin mengurutkan dari lamanya tindakan, berarti lama tindakan di kolom berapa? F, berarti pilih yang F. Ini bisa data headernya bisa dicentang, bisa enggak. Kalau enggak dicentang, berarti yang dianu adalah kolomnya. Tapi kalau dicentang adalah headernya, judul dari datanya. Saya ingin berdasarkan lama tindakan. Apa? Kecil ke besar. Oke. Oh, selain itu terus kalau ada yang ada datanya sama enggak? Oh, kalau enggak ada data sama, contoh ini, kalau ada data yang sama baru kunci pengurutan kedua bisa kalian pakai. Tapi kalau datanya
Tidak ada yang sama. Ini kan datanya tidak ada yang sama ini. Kunci pengulangan kedua tidak di apa tidak berlaku, yang tidak digunakan. Kalau double sorting bagaimana di custom start ini tinggal ditambahkan aja add level kedua apa, pengurutannya apa gitu ya, add level lagi. Oke. Kalau ingin menghapus ya tinggal di delete level. Kemudian ada filter, ya filter di sini. Klik filter. Sebentar. Kalau filter tambahkan di sini. Jadi kalau filter judul kolomnya dimasukin ya. Contoh saya ingin menampilkan keseluruhan data ini, tindakan ini. Tinggal diklik salah satu, pilih. Masalah awalnya saya tidak khusus yang kanker darah. Nanti datanya yang kanker darah. Kalau ini off kan bagaimana salat all. Ya, itu tentang filter. Saya kira enggak sulit, enggak pakai rumus itu ya. Di off kan kalau filter. Oke, kemudian grafik tinggal di blok, ada diikuti ya panduannya. Di blok dari A3 sampai D9. Kemudian pilih menu, ada insert. Ya, ada menu insert, kemudian pilih chart atau icon chart. Nah, kolomnya apa? Silakan. Kalian menggunakan apakah yang kolom ataukah yang api ya, terserah. Kalau ini yang diminta adalah kolom ya. Nah, langsung jadi seperti ini. Nanti titelnya tinggal diganti. Ini tahun 2001 secara urut, legendnya secara otomatis dia akan menjadi ini. Legendnya adalah tahun. Ya, tahunnya legend itu biasanya yang ada di sini, kolom data. Jadi datanya di sini ada Amon ya. Amon itu pendapatan dari tahun Jakarta. Ini apa penjualan apa ini? Enggak tahu ya. Enggak ada keterangan dia jual apa. Keterangannya kemudian kotanya untuk sumbu X. Sumbu X itu yang di kolom pertama biasanya. Ini adalah sebagai sumbu X. Kemudian nilainya legendnya sebagai tahun. Oke. Nanti tinggal di oke saja, sudah jadi. Tinggal dimodif, apakah mau pewarnaannya, bagaimana, cat titelnya, mau diganti, ya silakan. Sangat simpel ini buat grafik. Penyajiannya di dalam menyajikan data mudahkan dengan grafik. Oke, saya kira cukup ya, nanti dipraktekkan. Kita bahas yang tentang pivot table, yang terakhir ya. Itu cara nyetak nanti silakan diperhatikan kalau ingin nyetaknya nanti kalau enggak punya printer bagaimana Pak? Coba menggunakan software yang PDF. Jadi nyetaknya ke PDF juga bisa ya. Ini bisa diperhatikan. Oke. Saya lalui dulu untuk yang kita bahas pivot table. Pivot table. Untuk di praktikum 16 nanti diketik datanya ini cuma ada 30 data ini tentang penjualan ya. ID order ID ini adalah ID dari penjualan, kemudian produknya ini ada buah-buahan, ada sayuran, ada buah, ada sayur. Kemudian yang menjual ada sales, kemudian harganya amount, kemudian date itu tanggal penjualan. Dari ini seolah-olah tokonya ini memiliki beberapa cabang ya di Jawa Tengah, ada Semarang, Purwodadi, Magelang, Kendal ya. Mungkin kalau kalian nanti punya klinik ya, transaksinya by ini ya, baca pasien, kemudian apa kategorinya, kemudian yang menangani siapa, gitu. Nanti bisa kita ubah bagaimana menyajikan, mengolah data. Ini kita ibaratkan kumpulan data ya, dari database kalau kita gunakan sistem informasi ya. Database dari sebuah tabel, nanti kita sajikan dalam penyajian data menggunakan pivot tabel. Oke, kita lanjutkan ke 16. Cara membuat pivot tabel ini langkah-langkahnya secara detail sudah ada, sudah disertai dengan gambar-gambarnya dan sesuai data yang diketik di atas tadi. Silahkan kita menggunakan ini ya, insert. Ada namanya yang paling kiri ini ada pivot table. Klik aja di tengah data ya. Di tengah data.
Kemudian ada pivot tabel. Jadi kita tinggal mendrop down saja. Oke, saya taruh di sebelah kanan. Secara otomatis untuk yang pivot table itu akan membuat ring dari data yang akan kita buat pivot tabelnya. Nah, ini contoh di sheet ke-16 itu datanya sampai dengan baris 31 ya. Secara otomatis dia akan ngeblok itu. Kemudian letak pivot tabelnya mau diletakkan di mana ini ya. Supaya leluasa silakan buat di new worksheet ya. Dalam sheet yang berbeda. Sheet baru. Oke. Nanti muncul seperti ini. Pivot tabel di sebelah kanannya ini adalah apa? Fill-nya ya. Dan ini adalah isi dari tadi yang ke 16 tadi. Tadi kan ada order ID. Ini kalau di dalam database namanya fill atau judul kolom ya. Ada order ID, produk, kategori, sales, amount, date, sama city. Ya, kembali ke mana tadi? Ke sheet 1 ya. Oke, kemudian di sini ada more table, ada filter. Filter ini nanti digunakan untuk membuat kriteria. Ya, filternya berdasarkan apa? Rows ini digunakan untuk menampilkan tadi sumbu X-nya tadi. Kalau di dalam grafik itu sumbu X-nya. Rows ya. Sumber ini apa? Data recordnya, row-nya, record 1, 2, 3 dia mau diisi apa? Nanti bisa macam-macam. Kita bisa ngisi sesuai kebutuhan. Values itu nilai dari rows. Rows-nya nanti mau nilainya apa yang mau tambahkan. Kemudian kolom itu untuk penempatan penyajian apa? Fill ya. Nanti bisa ditebangkan di dalam kolom. Oke, contohnya kita diminta untuk membuat apa ini? Menyajikan oke, hasil akhirnya aja. Nanti langkah-langkahnya silakan di saya hasilnya akhir. Nah ini, saya ingin mengetahui berapa jumlah penjualan tiap produk ya beserta apa istilahnya subtotalnya. Jadi masing-masing produk itu totalnya ada berapa. Silakan tinggal dimasukkan saja. Ya, tinggal dimasukkan. Ini sesuai yang ada di kolomnya di sini. Yang ditarik adalah produk, kemudian di sini sum of amount, kemudian yang itu tak dua dok. Ya, produk tarik ke rows ya. Kemudian amount harganya tarik di values. Nah, seperti ini tampilannya. Oh, dia akan meresum sendiri dari data 30 record ini tadi, dia resumnya ada ini tadi. Resumnya ada bayam cuma ada itu 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 item produk yang disampaikan. Kalau ingin satu-satu gimana ini sudah di grup ya. Coba di ungroup. Kalau karena datanya cuma ada 6 ya datanya seperti ini. Nanti kalau tipe data penjualan ya nanti akan beda lagi. Ya. Itu. Jadi menyajikan sangat simpel walaupun di datanya ini tadi kan seolah-olah sulit ya bagaimana mengetahui kan biasanya menggunakan sum if ya sum if ya. Sum if kemarin belum tak sampai ini. Ya, menggunakan sum if. Sum ringnya apa, kemudian kriterianya apa, sum ringnya di mana. Kalau menggunakan pivot table tidak usah dibingungkan dengan rumus, langsung ketemu. Dia kriterianya apa, langsung subtotalnya berapa, grand totalnya ada berapa. Atau kalau ingin dibuktikan itu benar tidak ketemunya antara ini adalah berapa ini. Kalau dirupiahkan, kita kasih number formatnya yang RP. Ada 1.930. Benar ini dah. Coba kita coba sama dengan dari sini tinggal apa di sum ya. Sumnya ada di home, selnya ada di ini auto sum. Ini sumnya sama ya 1.900.300.000 ya. 30.000 1.930.000 rupiah. Sama hasilnya yang ada di sini. Nah, oke kemudian
Tarik, tinggal narik-narik. Ini kuncinya ada di sini kontrolnya. Yang ingin kita sajikan ada di sini. Oke, contoh yang kedua kita ingin apalagi menampilkan data, ingin mengurutkan ya. Ini kan datanya belum urut ya. Datanya belum urut. Kalau ingin diurutkan bagaimana? Saya ingin mengurutkan berdasarkan yang paling kecil, mana pendapatan dari yang paling kecil sampai dengan yang paling besar. Ya, silakan dipilih, ada langkahnya di teks sana. Pilih menu data, ya. Pilih menu data, pilih ini ada A. Syaratnya kalian pilih di ini ya, di klik di sini, di area pivot table. Oke, coba saya besarkan. Dan kalau diurutkan berdasarkan ascending berarti tinggal A nih, A ke Z. Ini datanya akan urut dari kecil sampai besar. Oh, ingin diurutkan berdasarkan yang jadi tidak usah diblok kalau di pivot table itu. Asalkan diklik di pivot table-nya, tidak usah diblok. Z ke A, ini besar ke kecil dulu. Gitu. Kalau ada yang tadi belum jelas, suruh ngulangi silakan ya. Ini dalam rekaman dulu. Oke, kita lanjutkan untuk apa? Berikutnya adalah ingin menyajikan data. Shot sudah. Oh ya, ingin view ya. Yang rata-rata ya. Oke, contoh kalau tadi kan dari jumlah ya, dari jumlah. Seumpama kita ingin mengganti, oh berapa tuh aslinya rata-rata penjualan durian dari ini dari grand totalnya itu rata-ratanya berapa dari beberapa kota itu. Kita tinggal diklik aja. Ini kan sum of amount nih. Tinggal diklik kanan aja. Bisa menggunakan ini. Summaries values by apa ini. Kita ingin menampilkan apakah jumlah banyaknya atau rata-ratanya atau nilai maksimal, nilai minimal gitu ya. Bisa kalian atau bisa menggunakan ini value fill setting. Nah, ini tinggal diganti average kalau ingin rata-rata. Nanti ketemu rata-rata ya. Tapi kalau ingin diganti masih tetap count-nya ya sama count. Rata-ratanya dia 6 kali, 5 kali, sama 2 kali. Cabenya cuma 2 kali dijual. Oke ya, saya beralih lagi ke sum. Oke, saya kira itu. Kemudian, nah ini menampilkan informasi penjualan berdasarkan kota tertentu. Ya, hasil akhirnya seperti ini. Langkahnya ada di sana ya. Nah, saya ingin mengetahui seperti ini. Penjualan dari buah dan sayuran berdasarkan tabelnya. Ada yang dari tabelnya bentuknya ke bawah seperti ini, ya. Dan tabelnya ada yang dari tahunnya dia kolom seperti ini. Oke, cara memanfaatnya bagaimana? Tinggal ditambahi saja. Karena tadi kan produk di sini. Tinggal ditambahi aja kota. Kotanya kalau taruh di sini jadinya seperti ini. Ya. Bahwa durian itu dijual di Kendal dan Purwodadi. Pisang dijual di Magelang, Purwodadi, Semarang. Untuk totalnya ini. Melon jumlahnya sini dijual di Kendal, Magelang, Purwodadi, Semarang. Nah, gitu ya. Tapi kalau misalkan kolom, tinggal city-nya ini tinggal tarik aja ke kolom. Nah, nanti bentuknya penyajiannya bentuknya seperti ini. Nah, ini nanti bisa kalian ubah. Nah, ini kan seperti bentuk tabel ya. Ada bentar, ada chatting. Oke, kalau ingin conditional formatting bagaimana ya? Boleh-boleh saja. Contoh yang tidak ada penjualan kita ingin di blok gitu ya. Highlight cell rules ya, less than. Ada yang kurang atau sama dengan less than 1. Jadi yang kosong itu, oh ini berarti durian itu tidak pernah dijual di Magelang. Pisang itu tidak pernah dijual di Kendal. Untuk yang apa nih? Di Kendal dia tidak terjual pisang sama cabinya. Ini yang nanti penyajiannya bisa untuk pihak yang berkepentingan ya, untuk evaluasi apakah perlu di drop lagi stoknya atau tidak, ini bisa dilihat dari sini. Karena di Semarang tuh tidak terjual durian sama cabai, berarti mungkin bisa dialihkan ke kota yang agak laris. Gitu ya. Jadi penyajiannya bisa beda seperti ini. Kita tarik di rows sama di kolom. Bedanya ada di situ. Ingat-ingat itu tidak mengubah data di sini ya. Dia cuma menyampaikan, menyajikan dalam sebuah
informasi bentuknya seperti apa yang ingin kita kehendaki. Oke, saya kira itu. Kemudian sebentar. Ini menyelesaikan dari kota. Ini tadi. Oh ya, menyampaikan kategori. Kategori berdasarkan buah ya. Ini tadi kan kategorinya ada buah sama sayuran. Kita ingin menghendaki penampilannya berdasarkan buah dan sayuran bagaimana gitu. Bisa ini bisa dihilangin boleh enggak ya? Kalau ingin kita nambahkan kategori tinggal 3 kategori, pilih di filter. Oh, ini menampilkannya kan all. All itu maksudnya sebuah dua-duanya ya, buah dan kalau ingin buah saja, klik aja buah. Oke. Oh, yang dijual buah cuma ini. Oh, yang kategorinya sayuran, pilih. Oh, cuma ini saja. Ini ya, filter di sini. Ya, sama kayak yang tadi, coba tampilannya lebih enak dibaca yang ini ya. Ini filter. Oke, tentang filter juga sudah. Sekarang coba tentang sudah. Oke, ini ada tugas. Coba ini tak demokan aja ya. Langkah-langkahnya silakan nanti dilihat di video. Ini ada tugas, coba sajikan tampilannya itu ada seperti ini. Terus labelnya ada kriterianya. Kemudian di sini ada jumlah ya jumlah pendapatan penjualan dari masing-masing itu. Kemudian di sini adalah banyaknya dijual berapa kali. Kemudian ini rata-rata. Sini ada persentase dari penjualannya itu untuk melihat oh yang paling banyak itu di mana gitu. Maka untuk nanti untuk berikutnya untuk di drop yang banyak yang laris terjual ini. Kemudian di kategori itu ada dua kategori di filter ada dua kategori dan sales. Oke ya, kita coba praktekkan. Pakai datanya ini city-nya tidak menggunakan city kita hapus. Kalau menghapus bagaimana? Tinggal klik tarik ya. Ini ingin ya seperti ini. Kemudian kategorinya tadi masih ini ya. Oke, saya hapus semua aja ya. Kita hapus saja semua kecuali ini. Produk dan ini kan sama ya. Produk sama ini. Kemudian kita cari di sampingnya sini ada untuk nanti banyaknya penjualan count ya. Berarti kita amount tarik lagi sini. Ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4. Tambahkan lagi mon lagi. Kok 4 Pak? Ya nanti untuk rata-rata sama ini. 1, 2, 3, 1 lagi. Nah, kemudian yang tadi sum kita ubah. Karena yang dikehendaki di sini apa? Jumlah penjualan ya. Banyaknya penjualan. Klik. Pilih. Tadi bilang tinggal ganti aja. Count. Ini tinggal diganti aja lagi. Average. Kemudian kalau ini kan tidak perlu RP ya penjualan. Penjualan tidak perlu di RP berarti pilih yang general. Ini juga general. General. Kemudian rata-rata ya perlu RP. Kemudian yang di sini isinya adalah persentase. Tinggal diklik kanan saja. Pilih value field setting. Pastikan ini sum. Kita ingin mencari persentase dari ini ya jumlah penjualan masing-masing kategori dari grand totalnya. Pilih sum, kemudian value is show value as ya. Kita pilih yang persentase. Percent of grand total. Oke. Oke saja. Nah, tinggal diklik kanan tadi ya, klik kanan. Value if field setting, kemudian pilih sum ya, jumlahnya. So value as-nya adalah persen dari grand total. Oke saja. Oke, seperti itu. Kemudian apa tadi perintahnya? Kita disuruh memasukkan dua kategori, buah dan sales. Kategori filter terhadap kategori dan sales. Oke, tinggal ditambahkan kategori, tarik sini, sales tarik ke sini. Saya menampilkan semua alat, tapi yang semua produk yang dijual oleh
Si Budi saja. Oke. Ini Budi. Yang Ani saja. Tinggal klik Ani. Nah, itu. Yang dijual Ani tapi yang sayuran saja. Oke. Ini yang sayuran saja. Yang dijual Ani tapi yang buah saja. Atau dua-duanya. Kalau dua-duanya all ya. Itu ya. Oke. Sudah selesai. Silakan nanti tinggal di ubah-ubah saja penampilannya. Oke, tugas berikutnya suruh menampilkan data apa ini? Tadi sudah ya nih. Sama kolom ini produknya. Oh, dari tanggal grouping ini ya. Ini dari tanggal. Dari penjualan tanggal ya. Tanggal kemudian di sini ada produknya di kolomnya. Di sini ada kolom sum of amount-nya. Oke. Kita berarti ulang. Di sini kita hapusi ya, tarik ke atas. Tarik ke atas. Ini juga tarik ke atas. Kita ingin dari yang pertama adalah date-nya, tanggalnya, taruh di row. Kemudian amount-nya, taruh di value. Kemudian apa tadi? Produknya taruh di kolom. Nah, seperti ini. Tapi di sini penampilan dalam rules labelnya itu masih tanggal seperti ini. Kita ingin mengelompokkan berdasarkan bulan. Ya, tinggal klik aja di sini, klik kanan. Di sini pilih grup. Ya, pilihlah grup. Ya, di dalam grup silahkan kalian centang nih start sama ending ini dari data ini ya, rules-nya ini. Dia mulainya dari 3 Januari 2021 sampai datanya terakhir sampai dengan 3 Oktober 2021. Kita ingin menampilkan berdasarkan bulannya saja. Oke. Nah, ini jadi Januari, Februari, Maret, April. Di Januari itu ada penjualan melon dan pisang saja. Kemudian di bulan Februari bayam ya. Tapi cabai durian kangkung tidak ada, pisang juga tidak ada. Begitu ya. Sangat simpel dalam menyajikan. Jadi datanya tetap ini, tapi bisa disajikan dalam sebuah informasi yang interaktif ya. Bisa tergantung dari kebutuhan. Kemudian, oke yang terakhir. Ya ini membuat grafik dari data yang atas tadi. Dari data yang atas tadi tapi dibuat grafik. Caranya kalau membuat grafik, kalau yang tadi kan pivot tabel ya. Kalau yang sekarang coba kita membuat grafik pivot tabel ya. Caranya sama. Oke. Kita kembali ke sheet yang umum ya, yang ini untuk sebagai sumber untuk pivot tabel. Kalau tadi pilihnya kan insert pivot tabel ya. Sekarang pilih yang insertnya pivot chart. Pivot chart. Oke, pivot chart ya. Ini datanya samakan dengan yang tadi. Oke, letaknya di new worksheet. Dan ini kelebihan satu ini. G31 saja. Oke, kita ulang aja. Datanya ada di sini. Sampai 30 mana? Klik lagi sini. Kemudian letaknya di new workbook ya. New workbook. Oke. Ya, sama caranya. Kita ingin menghendaki tampilan tabelnya apa? Kita lihat grafiknya ini. Grafiknya sebagai sumbu X ya, ini ada rows-nya. Ini adalah date-nya. Kemudian kolomnya ini adalah produknya. Kemudian di sini ada values-nya, exit kategori. Ya. Exit kategori adalah isinya date. Nah, sorry sini. Kemudian di sini amount. Kemudian di atasnya ada legend-nya adalah produk. Jadi kalau di dalam grafik, legend series itu mewakili kolom ya. Axis kategori itu mewakili rows ya. Kalau values sama ya.
gitu. Seperti ini sudah jadi. Sum amount-nya sudah jadi. Jadi tanggal ini bayar. Ini bisa kalian tambahkan formatnya ya, sama kayak di biasa itu. Tinggal di format chart event-nya ya. Mau diubah dan sebagainya, bisa semua. Oke, kemudian saya ingin menyajikan, tadi kan cuma ada 2 marketing ya, Ani sama Budi. Kalau ingin menyajikan di sini bagaimana? Pilih di sini ada analis, ada insert slicer. Saya ingin menampilkan dengan kategori salesman nih, salesnya. Jadi kalau dari grafik ini ingin saya ubah tampilannya. Oh, ini dari sum semuanya ya. Saya kalau dulu Ani saja berapa ini penjualannya? Budi saja ini. Kalau ingin dihilangkan, misalnya dihapus saja. Nah, gitu. Ini di X akan filternya akan hilang. Oke, saya kira itu tentang penjelasan materi terakhir dari pengolahan data. Saya stop dulu rekamnya. Ada yang mau bertanya, silakan.